Yo guys, balik lagi dengan saya Aaron Gaming. Di sini kita akan bermain lagi game MotoGP 2022. Di sini kita akan menunjukkan lagi karir kita di round ke-26 sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, atau lebih tepatnya di San Marino Grand Prix kelas Moto2. Dan tidak usah banyak-banyak, langsung kita lihat suhu teringnya pada kali ini. Suhu teringnya 37 derajat dan suhu udaranya 25 derajat. Sepertinya kita akan menggunakan medium-medium saja untuk percobaan pada kali ini. Tidak usah menggunakan medium hard. Meskipun suhu trek dan suhu udaranya itu cukup panas, apalagi cuacanya lagi sangat panas nih. Jadi kita akan menggunakan medium-medium saja untuk bisa langsung ngacir ke depan dan bisa merebut gelar juara. Dan langsung kita mulai saja untuk sesi warm up lap untuk sesi race Moto2 San Marino Grand Prix pada kali ini. AR Gaming, Agustin Fernandez, Cameron Debian, Jorge Navarro, Sam Laos, dan Jeremy Alcoba berada di front row. Samkia Chantra, Pedro Acosta, Marcel Scooter, dan Panero yang berada di 10. Sedangkan untuk Ogura, dia disuruh harus start dari posisi ke-13 atau di round ke-4. Di round ke-4 untuk Barley Baltus, dia harus start dari posisi terakhir dengan menggunakan hard medium. Jadi sepertinya banyak sekali orang yang menggunakan medium hard atau hard medium. Tapi kita akan memilih medium saja untuk langsung ngacir di depan. Dan langsung kita mulai saja untuk sesi race Moto2 San Marino Grand Prix pada kali ini. So right is on the light stop. The San Marino Grand Prix is about to start. Oke semua, langsung kita mulai saja untuk sesi race Moto2 San Marino Grand Prix, and here we go. AR Gaming masih berada di posisi pertama, diikuti Agustin Fernandez dan Cameron Gauthier berada di posisi kedua cuy. Oke, kali ini kita justru malah lepasin kembali di tikungan pertama sirkuit Misano menuju tikungan ketiga, dan ada yang crash di belakang kita cuy, dan kita justru malah meninggalkan mereka 1,6 detik dari Agustin Fernandez. Waduh, bisa gitu ya, kita justru malah meninggalkan mereka cukup jauh, hampir 2 detik. Nah sekarang sudah 2 detik. Mungkin ini ada apa ya, padahal saya sudah naikin loh untuk tingkat kesulitannya, yaitu ya tidak terlalu ini ya, tapi 10% loh, saya naikin menjadi 70, ya nggak 70 amat sih, 69. Tapi saya pikir sih sudah itu cukup tinggi. Justru malah mereka tertinggal 3 detik loh. Apa mungkin karena ada yang kecelakaan, atau justru malah yang crash sehingga membuatkan mereka harus bertabrakan, hingga membuatkan dia harus susah untuk menjadi dasar. Nanti kita lihat saja depan. Untuk Agustin Fernandez kali ini berada di posisi kedua dengan jarak 4 detik dari kita loh. Padahal ini baru lap awal. Sepertinya AR Gaming akan menjadi kemenangan yang telat dan juga kemenangan yang tidak ada halangan sih, karena kita sudah terlalu jauh dari mereka. Oke, sudah 5 detik loh. Ada apa ini? Apakah mungkin AI-nya ngepur? Apa gimana? Saya tidak pernah tahu cuy. Dan BTW ini adalah pole position kita yang kedua. Padahal kan kemarin kita sudah jadi pole position di sirkuit Mugello, Italia. Sekarang masih di Italia sih, yaitu lebih tepatnya di San Marino Grand Prix San Marino Grand Prix Marco Simoncelli. Oke, kali ini kita justru malah sedikit harus sliding nih. Gak apa-apa sih harusnya, gak apa-apa kan benar. Namun misalnya kita harus ketinggalan banyak waktu di tikungan pertama dan juga kedua. Meskipun hanya beberapa detik, tapi itu cukup berharga cuy. Oke, kali ini justru Joe Dixon yang berada di posisi pertama. Agustin Fernandez sepertinya harus crash di posisi kedua tadi cuy. Aduh. Kali ini kita harus berada di posisi pertama dengan keunggulan 8 detik dari Joe Dixon. Sangat jauh sekali cuy. Semoga saja Ogura dan Samkia Chantra bisa berada di 10 besar. Meskipun kita mempunyai persaingan yang ketat dengan rekan setim kita, tapi kita harus bisa berpikiran positif, harus bisa yang terbaik untuk tim kita, yaitu Ogura dan juga Samkia Chantra. Aaron Canet kali ini berada di posisi kedua, dan kita merangsek jauh ke posisi pertama dengan keunggulan 9 detik cuy dari posisi kedua. Padahal kita kemarin di sirkuit ini juga cukup jauh seperti San Mori yang saya katakan itu, tapi keunggulannya nggak sampai 9 detik. Ya memang sampai 9 detik sih, tapi itu kan 6 lap.
Ini baru 2 lap dan sekarang sudah 10 detik. Cuy. Apakah mungkin AI-nya lagi ngepak sih? Saya juga kurang tahu cuy. Memang di saat upload tadi juga banyak sekali pembalap yang bisa melakukan jalur. Jadi saya nggak tahu lah. Kan apakah memang kita menggunakan medium-medium sangat on fire. Jadi saya pikir sih bukan itu medium-medium karena on fire. Memang karena AI-nya sih. Dengan faktor AI yang seperti ini, jadi kita mempunyai kesempatan untuk meninggalkan mereka 1 lap. Waduh, sudah 1 tikungan tuh justru kita malah meninggalkan mereka. Oke, kali ini bagus sekali Air Gaming masih berada di posisi pertama dengan keunggulan yang cukup jauh yaitu 11 detik. Dari posisi kedua yaitu Aaron Canet dan juga Joe Dixon, rekan timnya yaitu dari tim Gas Asphalt Team. Sepertinya menarik tuh pertarungan dari sisi kedua dan juga ketiga. Jadi kita tidak usah lagi melihat karena Air Gaming yang sudah semakin menjauh saja dari posisi pertama dan juga posisi kedua. Jadi ya sepertinya kita akan melihatkan pertarungan merebutkan podium 2 dan 3 saja. Dan untuk apa nih? Memperlihatkan kita yang sudah sangat jauh. Seperti San Mori saja kita main MotoGP ini cuy. MotoGP ya di kelas Moto2. Nanti kita akan mengalami tantangan yang berat di kelas MotoGP yang aslinya cuy. Karena kan kita akan berada di tim satelit dahulu. Ya memang kan pertama-tama itu harus di tim satelit dulu baru pindah di tim pabrikan. Ya memang seperti Joan Mir, Marc Marquez kemarin saya juga kurang tahu sih kasusnya gimana. Kan kalau Joan Mir bisa dimaklumin karena Suzuki nggak ada tim satelit. Untuk Marc Marquez sih padahal di 2013 kemarin ada sih Honda kan tim satelit, tapi ya saya juga nggak tahu kenapa bisa-bisanya Marc Marquez bisa masuk ke kelas para raja dengan menggunakan masuk tim Honda yang pabrikan cuy dan jadi tandem Dani Pedrosa. Sebenarnya sih saya bisa katakan itu ya gimana, sangat tidak efisien. Valentino Rossi aja dia juga disuruh harus mengalami tim satelit dulu kan selama 2 tahun. Dia juga hampir terjatuh. Untungnya kita masih bisa mengendalikan motor kita dengan cukup baik. Oke, kali ini 15 detik kita berhasil mengungguli mereka semua. Apakah ini memang kemenangan yang kelak bagi Honda Siap yang ditunggangi Air Gaming Team? Oke, kalau justru kita malah sedikit melebar tidak apa-apa. Dan gitu justru kita harus dikenakan try penalty pertama. Meskipun kita harus double long lap penalty sih, saya pikir sih kita masih sangat unggul sih. Malahan unggulnya 10 detik loh. Padahal kan kita hanya beberapa detik saja. Ya 16 detik itu, ya sekarang sudah 17 detik loh. Waduh, sepertinya kita menggunakan dukun yang membuatkan mereka harus race bersamaan cuy. Nanti kita lihat replaynya ya. Oke, kali ini Aaron Canet, Fabio Aldagoro dan Chadis Tiobeti berada di 4 besar. Sedangkan untuk fase selanjutnya ada Air Gaming dengan 1 menit 40,350 detik cuy. Dan saat di kualifikasi juga tidak heran sih, di kualifikasi kemarin saja kita justru malah unggul cukup jauh yaitu 3 detik dari Augusto Fernandez yang berada di posisi kedua dan juga Cameron Barbier yang berada di posisi ketiga cuy. Jadi di balapan kita juga disuruh malah tidak ada halangan, tidak hujan, tidak apalagi angin, apalah itu angin bertiup kencang, apalah gurun atau gurun sih apalah kan yang mengganggu kita balapan. Apalagi wet race tuh sangat-sangat saya nggak suka dengan balapan yang hobinya basah-basahan. Bisa kalian lihat saat race basah kemarin di Argentina, saya hanya bisa finish di posisi ke-14 tuh. Jauh dari kata memuaskan. Kalau bagi saya pribadi ya, karena kan kita mau menjadi juara dunia tuh. Setelah ini kita akan berlanjut ke seri Jepang dan besoknya kita akan berada di seri terakhir yaitu seri Valencia dan minggu depannya kita akan balapan di kelas MotoGP atau di kelas para raja, lebih tepatnya di seri Qatar kembali, dan kita akan memenangkan kembali kalendernya ini cuy. Waduh, sekarang sudah 20 detik loh. Kita berhasil unggul dari mereka semua. Oke, kali ini jangan sampai terjatuh, tidak apa-apa. Kita dikenakan track limit sekali. Oke, bagus sekali. Kali ini kita justru malah harus
meninggalkan mereka atau ketinggalan cukup jauh waktunya karena kita terlalu membuang waktu karena jika kita tidak keren tadi kita justru malah crash. Jadi untuk apa keunggulan 20 detik kalau crash? Justru kita harus ketinggalan cukup jauh kalau kita harus crash. Jadi breaking kembali kali ini jangan sampai terjatuh. Kita justru malah menginjak rem terlalu cepat hingga membuatkan kita sedikit melebar dan juga kehilangan konsen. Meskipun kita ke unggul 20 detik tapi kita harus respect dari mereka semua cuy. Kita tidak boleh meremehkan mereka apalagi menghina-hina mereka. Karena untuk apa? Kita menang tanpa rasa respect dari mereka cuy. Jadi ya untuk apa sih? Jadi kali ini kita akan menang terhormat dengan keunggulan 20 detik dari RM Kanet, Fermi Aldaguran, Kalistio Kwiaty dan yang lainnya cuy. Sepertinya Ogura juga tidak ada di posisi 4 besar hingga membuatkan kita sepertinya akan menang dengan mudah balapan pada kali ini. Kalau selisihnya 50 poin sih kita bisa langsung dari guardnya cuy. Tapi sepertinya sih kalau kita menang saja Ogura tidak menang sih yang nggak bisa. Artinya kita akan mengunci gelar juara dunianya besok di sirkuit Motegi tempat di mana Ogura benar harus bisa menaikkan sos. Kali ini kita harus oke bagus sekali kali ini bagus. Kita hampir terjatuh kembali di tikungan 10 sepertinya pada kita sudah mulai habis. Dan kali ini Aaron Kanet, Fermi Aldaguran dan Kalistio Kwiaty berada di 4 besar cuy. Kita berarti kembali kali ini di tikungan 11 menuju tikungan 12. Akankah kita bisa menjadi juara pada kali ini? Aduh. Oke, bagus sekali kali ini kita justru malah harus kehilangan proses. Sepertinya ban kita sudah mulai mau habis tapi yang penting kita sudah meninggalkan mereka 22 detik cuy. Sangat jauh sekali kali ini. Kita bisa menang dengan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi. Dan kali ini dari tikungan terakhir dan akhirnya AR Gani berhasil menjadi juara bersama Honda Asia di sirkuit San Marino dengan keunggulan 26 detik dari Albert Arenas, Fermi Aldaguran, Phil Salkit, pembalap dari Filipina yang berhasil merebut posisi keempat, diikuti Joe Dixon, Kalistio Kwiaty, Alessandro Zancani, Marcos Henry, Simone Corsi, Gabriel Rodrigo, Nicole Antonelli, Aaron Canet, Lorenzo Dalla Porta, Augusto Fernandez, Jorge Navarro, Pedro Acosta, Mlawes, Alonso Lopez, Cameron Bobier, Joe Robert, Jeremy Alcoba, Moby Snyder, dan The Gober, Keminit Kurbo, Sende Kelly, Somkia Chandra. Waduh, dia justru malah berada di posisi 26. Ogura justru malah berada di posisi ke-27 cuy. Dan untuk klasemennya pada kali ini Argemi dengan keunggulan 47 poin dari Ogura, tentunya besok kita mempunyai peluang besar untuk menjadi juara dunia. Hanya butuh 3 poin saja kita bisa yakin menjadi juara dunia. Karena di Jepang nanti kita harus finish di depan Ogura. Entah dia di posisi berapapun kita harus finish depan dia dan akan menjadi juara dunia dengan keunggulan poin sebanyak, yang nggak tahu sih antara 53 atau berapa. Yang penting besok dimanapun tempat Ogura kita akan menjadi juara dunia. Kita hanya butuh 3 poin saja untuk mengamankan gelar juara dunia cuy. Dan untuk klasemen timnya pada kali ini, Dimitri Honda tim Asia masih menduduki posisi pertama dengan 220 poin, unggul 112 poin dari Mark GDS, Greg Hespi, Moni dia posisi Red Bull KTM Ajo, Gas Asphalt Team, American Racing, Pertamina Nama dan Nika. Ini terus Racing Team menduduki 9 pesan dan yes, begitu sih videonya pada kali ini. Sepertinya besok kita akan langsung gaskan saja untuk seri Motegi dan juga Valencia dan seringnya kita akan masuk ke kelas MotoGP bersama Yamaha Satelit. Dan ini next video, bye, salam, here we go. With his mechanics, if he continues like this, it will be difficult for his rivals to keep up with him.